mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, yang Pak Guru tunjuk hari ini itu berdoa, Mas Ivan. Bersiap, berdoa, mulai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Ivan yang sudah menyiapkan dengan baik dan juga untuk anak-anak semua yang sudah berdoa dengan khusyuk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum Pak Guru lanjutkan, anak-anak pastikan semua sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, kalau sudah sarapan, sudah semangat. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Alifa Chandra Kirana, Hadir. Azam Ainur Rahman, Hadir. Ivan Nur Sodik, Hadir. Latifah Nur Fadilah, Hadir. Arif Budi Kurniawan, Hadir. Nabia Kasih Arasti, Hadir. Nasyifa Ataya, Hadir. Nazira Syuhada, Hadir. Sabil Widiatmoko, Hadir. Safira Julia Rahma, Hadir. Yuda Aditya Ramadan, Hadir. Farah Fauzana Yusuf. Hadir. Selanjutnya Pak Guru menyuruh anak semua untuk silahkan siapkan buku tulis sama buku LKS dan juga tulisnya ya. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Ada yang nggak bawa buku tulis? Bawa semuanya? Ya, terima kasih. Baik, sebelum lanjutkan, Pak Guru ingin mengulang kembali dan menanyakan kembali materi minggu lalu. Nah, minggu lalu masih ingat nggak kalian belajar apa? Masih, Pak. Belajar apa? Belajar materi jujur. Materi jujur, betul. Jadi minggu lalu kita belajar materi jujur. Masih ingat ya? Nah, anak-anak, kalau memang kalian masih ingat, Pak Guru tanya, apakah itu arti jujur? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Jujur artinya tidak bohong. Betul, tepuk tangan Pak Arif. Ada pendapat yang lain? Arti jujur selain tidak bohong. Coba siapa yang tahu? Minggu lalu kita belajar arti jujur. Nah, jujur artinya ada dua. Satu tidak bohong, yang kedua, silakan Mas Syabil. Jujur artinya berkata apa adanya. Ya betul, jujur artinya berkata apa adanya. Tepuk tangan Mas Syabil. Nah, tadi kita udah tahu arti jujur. Nah, sekarang Pak Guru tanya, contoh perbuatan jujur. Kalau memang kamu masih ingat, pasti tahu contoh perbuatan jujur itu apa. Yuk, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak mencontoh saat ulangan. Ya, betul, tepuk tangan. Tidak mencontek saat ulangan ya. Nah, ada contoh yang lain mungkin? Silakan. Contoh perbuatan jujur yang lain. Saya, Pak. Ya. Tidak berbohong kepada orang tua. Tidak berbohong kepada orang tua. Terima kasih Mas Azhar, tepuk tangan. Yang terakhir, Pak Guru untuk menanyakan materi yang minggu lalu supaya kamu makin ingat. Manfaat perilaku jujur. Saya, Pak. Silakan. Jadi punya banyak teman. Apa? Jadi punya banyak teman. Jadi punya banyak teman, betul nggak? Betul. Setuju? Setuju. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ivan. Seperti itu ya.
Nah, itu diingat kembali anak-anak untuk materi minggu lalu. Dan hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, tetapi masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari perilaku amanah. Kalau minggu lalu kita belajar perilaku jujur, minggu ini kita akan belajar perilaku amanah. Ada hubungannya nggak amanah sama jujur? Ada kesamaannya nggak? Sama-sama perilaku apa anak-anak? Sama-sama perilaku ya, perilaku terpuji. Seperti itu ya. Nah, Tabura akan menampilkan peta konsep yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, supaya kamu tahu di kelas 4 ini, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, sambil kamu buka LKS-nya ya. Kamu buka yang perilaku amanah di bab 3. Enggak. Anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran, nanti Pak Guru akan melaksanakan diskusi dalam pembelajaran ya. Oleh karena itu, kami minta akan membagi kelompok di kelas 4 ini menjadi 4 kelompok. Cara pembagiannya adalah dengan berhitung dari 1 sampai 4 ya. Nanti urut dari sebelah sini, putar ke belakang sampai selesai. Nanti yang mendapat nomor 1 dia yang kelompok 1, yang mendapat nomor 2 dia kelompok 2 dan seterusnya. Gitu ya. Paham? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah berhitung tadi ya? Nah, jika sudah, yang kelompok 1 nanti berkumpul di dekat mejanya Ivan, yang kelompok 2 berkumpul di dekat mejanya Alifa, yang kelompok 3 berkumpul di dekat mejanya Sabil, yang kelompok 4 berkumpul di dekat mejanya Safira. Paham? Ya, silakan berkumpul. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kelompok 2 di sana. Kamu berapa? Nomor 1 hidupnya seperti posisi di kelompok ini. Dikitarin posisinya. Nah, kamu berapa? Yang kelompok 2 ke sana ya, kata Alifa. Kelompok berapa? 3 ke sana, 3. 2 di sini. Kelompok 4 di situ, yuk. Tata mejanya, tata kursinya. Kursinya jejer 1 di depannya, boleh di depannya. Ini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, terima kasih. Ada 4 kelompok sudah terbentuk. Nah, hari ini Pak Guru jelaskan dulu. Di materi perilaku amanah ini, kamu akan mempelajari seperti ini peta konsepnya anak-anak. Di kajian 3.10 ini, yang pertama kita mempelajari makna perilaku amanah. Yang kedua kita mempelajari ciri-ciri perilaku amanah. Kemudian setelah ciri-ciri contoh perilaku amanah. Perilaku amanah kan ada 3, ada perilaku amanah kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Yang ketiga manfaat perilaku amanah. Nanti masing-masing anak akan berdiskusi masalah itu. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan mempelajari materi ini, anak-anak nanti akan tahu apa sih itu arti amanah, akan tahu ciri-cirinya perilaku amanah, akan tahu contoh-contohnya perilaku amanah, dan juga akan tahu manfaat dari perilaku amanah. Seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya, anak-anak Pak Guru tampilkan gambar. Masing-masing kelompok nanti adalah menyimak baik-baik setiap gambar dan video yang Pak Guru tampilkan. Ada gambar komik ya anak-anak ya? Kamu lihat tulisannya enggak? Kalau nggak tulisannya Pak Guru besarin. Kelihatan ya? Ini ada 2 orang. Yang pertama ini Ustazah
Ustazah, yang ini Bang Japra namanya. Ya. Ustazah itu bertanya kepada Bang Japra. Gimana pertanyaannya? Loh, Bang Japra bukannya sekarang kerja di Pak RT? Tanya Ustazah. Jawab Bang Japra, iya Ustazah. Ustazah tanya lagi, jam berapa mulai kerja? Bang Japra jawab, jam 9. Oh, jam 9. Terus Ustazah tanya lagi, loh, ini kan sudah jam 9.20. Kok masih belum berangkat? Karena ditanya seperti itu oleh Ustazah, Bang Japra pun agak sedikit gugup. Tapi kerjanya jam 9.30, jadi santai sajalah gitu kata Bang Japra. Lalu Ustazah pun menegur, loh, tidak bisa begitu Bang Japra. Kalau masuk kerja jam 9 ya masuk jam 9. Walaupun kerjanya jam 9 itu, walaupun kerja jam 9.30 ya, itu namanya amanah. Iya, kata Bang Japra. Kira-kira apa yang ditampilkan oleh Bang Japra ini perbuatan baik gak? Perbuatan baik gak? Kenapa gak baik? Karena Bang Japra bohong. Gak bohong Bang Japra. Karena Bang Japra tidak bertanggung jawab. Harusnya masuk jam berapa? 9. Kok udah jam 9.20 belum berangkat kerja. Kayak kamu masuk sekolah jam setengah 8 misalnya ya. Kok jam 8 masih santai-santai di rumah. Kira-kira itu bertanggung jawab nggak? Kira-kira itu menjalankan amanah nggak? Paham ya? Nah, dari gambar ini nanti anak-anak silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, setelah gambar, Pak Guru akan menampilkan video. Jangan lupa ya, komen, like, share, and subscribe. Simak videonya. Tumben, udah lama, hampir 1 jam belum pulang dari pasar. Enak sekali kalau panas-panas gini makan es krim. Ben, kamu nggak beli? Pak Supri, tunggu. Tadi nggak sekalian beli. Mas Pada ekspresi bahasa Inggris bisa. Bagaimana jika kita tahu uangnya membelikan es krim? Maaf, tadi cuma beli 1. Kamu tolak. Titipan uangku kan ada. Udah banyak. Gak mau. Kamu tidak amanah. Ibumu menitipkan uang buat bayar koran. Walau cuma 10.000, tetap saja kamu pakai uang tanpa izin. Bahkan minta aku berbohong pada ibumu. Ya, soalnya aku ingin sekali makan es, tapi nggak punya uang. Besok kalau dikasih uang saku, pasti aku ganti. Ya, aku nggak mau diajak bohong. Dalam Al-Quran juga disebutkan kalau dikasih amanah harus dijaga dengan baik. Gak boleh diambil. Vin, maaf ya, aku memang salah. Harusnya nggak boleh begini. Insya Allah, aku akan ganti begitu dapat uang saku. Kalau bunda marah, biar aku tanggung sendiri, karena tidak bisa menjaga titipan. Nah, begitu dong. Ini Fatih yang dikenal. Fatih yang amanah menjaga titipan.
siapa? Apa yang terjadi di situ? Mengambil duit. Duitnya siapa itu? Uangnya siapa? Uang titipan. Uang titipan dari siapa tadinya? Dari bunda. Untuk apa itu uangnya harusnya? Untuk membayar orang, dititipin. Ternyata yang dititipin itu amanah enggak kira-kira? Amanah? Amanah apa enggak? Tadi di film dilihat uang yang harusnya untuk beli koran, untuk bayar koran, ternyata untuk beli es. Gara-gara apa? Wah, cuacanya lagi panas, terik. Terus dia temennya beli es krim, ingin juga, pengen makan es krim. Akhirnya dia pun memakai uang yang harusnya buat bayar koran untuk beli es krim. Jadi itu contoh perilaku yang enggak amanah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Di situ dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya amanah, ya, punya amanah, tidak hanya orang-orang dewasa. Barangkali kamu pernah menonton di TV, pernah nggak ada berita-berita orang ditangkap polisi karena korupsi? Sering nggak? Nah, kira-kira korupsi itu kenapa ya kok bisa-bisanya ditangkap polisi? Korupsi itu perbuatan baik atau perbuatan jelek? Jelek. Kenapa korupsi itu perbuatan jelek? Karena korupsi itu mencuri uang negara. Betul. Seharusnya buat bangun jembatan, tetapi dia pakai untuk kesenangan sendiri. Itu namanya korupsi. Orang yang korupsi berarti dia tidak amanah. Itu salah satu contohnya anak-anak. Kalian punya amanah enggak sebagai anak-anak? Amanah kalian apa? Kalau kalian belajar, amanahnya adalah harus belajar. Kalau sekolah ya berangkat sekolah. Kalau kamu udah tahu hari ini jadwalnya sekolah kok nggak berangkat sekolah, berarti kamu amanah nggak? Amanah nggak? Enggak. Nah, begitu ya. Selanjutnya, Pak Guru berikan tugas untuk diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 punya tugas sendiri-sendiri. Kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan arti amanah. Paham? Dicatat ya. Tugas kelompok 1 mendiskusikan arti amanah. Kelompok 2 tugasnya mendiskusikan ciri-ciri amanah, ciri-ciri perilaku amanah. Kelompok 3 tugasnya mendiskusikan contoh-contoh amanah. Mendiskusikan contoh-contoh amanah. Yang terakhir, kelompok 4 tugasnya mendiskusikan hikmah dari perbuatan amanah. Kira-kira hikmahnya apa saja kamu diskusikan. Manfaat juga bisa. Manfaat perilaku amanah apa sih buat kita? Hikmah atau manfaat ya? Seperti itu. Silakan kamu cari jawabannya dari LKS bisa, juga berdasarkan video dan gambar tadi juga bisa. Ya, silakan. Aku kasih waktu untuk berdiskusi.
Gimana anak? Waktunya sudah selesai untuk diskusi? Sudah selesai? Sudah ketemu jawabannya? Nah, kalian sudah menunjuk yang mewakili kelompoknya? Sudah belum? Nah, ya sudah ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan mewakili kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti dimulai dari kelompok 1. Saat kelompok 1 maju, siap-siap kelompok 2 bertanya. Paham? Terus gantian, kelompok 2 maju, kelompok 1 yang bertanya. Lalu kelompok 3 maju, kelompok 4 yang bertanya. Dan terakhir kelompok 4 maju yang tanya kelompok 3. Begitu ya? Siap untuk berdiri siap untuk mempresentasikan? Ya, baik. Kita tepukkan dulu biar semangat. Ya, untuk pertama kali yang tampil silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Julia Rahma. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, amanah artinya adalah dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat wajib para rasul. Selain sidik, tablik, dan amanah, seorang rasul itu mustahil atau tidak mungkin tidak amanah. Rasul pasti dapat dipercayakan oleh umatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus mempercayai dan meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi. Amanah sangat penting untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap orang memiliki amanah sendiri-sendiri, dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, ada pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Apakah amanah sama dengan jujur? Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Apakah amanah itu sama dengan jujur? Nah, Pak Guru tunjuk kelompok 1 untuk bantu menjawab ya. Silakan, kelompok 1 dijawab. Tidak, jujur tidak bohong. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab. Diterima jawabannya ya. Ya, baik. Pak Guru rasa cuma itu ya yang tidak ada lagi bertanya ya. Silakan Pak, dilanjutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya setelah kelompok 1, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Masih Arasti. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang ciri-ciri perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman melanjutkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Perilaku amanah memiliki ciri-ciri loh. Nah, ciri-ciri perilaku amanah menurut kelompok kami diantaranya adalah tidak menyepelekan tugas, kedua, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, ketiga, tidak menyelewengkan kepercayaan orang lain, keempat, berhati-hati dalam bertindak, kelima, menjaga perilaku. Teman-teman, ada pertanyaan? Silakan jika ada yang bertanya. Saya tanya, Pak. Apakah menjadi petugas bendahara harus amanah? Iya, harus, karena dia memegang uang satu kelas. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang ditunjuk menjadi bendahara, maka dia harus amanah karena dia memegang uang satu kelas. Begitu ya?
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Prataya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 tentang macam-macam perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak perilaku amanah ternyata itu ada 3 jenisnya loh. Nah, 3 itu adalah 1. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Amanah kepada diri sendiri, 3. Amanah kepada orang lain. Lebih jelasnya, saya bacakan contoh-contoh dari perilaku amanah tersebut. 1. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya menjalankan salat 5 waktu. 2. Amanah kepada diri sendiri, contohnya menjaga kebersihan dan kesehatan. 3. Amanah kepada orang lain, contohnya menjaga pesan dari orang lain. Teman-teman ada pertanyaan? Saya Pak, apa contoh perilaku amanah kepada diri sendiri? Ya, yang terakhir silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fadila. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang manfaat perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, perilaku amanah ternyata memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Nah, manfaat-manfaatnya diantara adalah 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Hidup tenang karena tidak menggunakan amanah. 3. Optimis terhadap masa depan. 4. Tidak mudah tergiur godaan untuk berbuat jelas. 5. Memiliki banyak teman. Ya, Demikian yang teman-teman. teman-teman ada pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Ya. Apakah orang amanah pasti banyak teman? Alifah, oh ya, silakan dijawab. Orang yang amanah pasti memiliki banyak teman. Ya, orang yang amanah pasti memiliki banyak teman, Mas Azam, begitu ya? Paham ya? Ya, silakan ditutup. Demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, teman. Terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah melaksanakan diskusi. Sekarang Pak Guru akan mengambil kesimpulan dari apa yang tadi sudah kalian diskusikan ya. Di layar sudah Pak Guru tampilkan perilaku amanah seperti yang tadi kita pelajari bersama-sama ya. Ya, perilaku amanah itu tadi kita belajar dari pengertian, kemudian ciri-ciri, manfaat, dan juga contoh-contohnya ya. Yang pertama, videonya tadi kita sudah lihat ya. Nah, selanjutnya pengertiannya. Amanah tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah salah satu sifat Rasul
Sedangkan secara istilah amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Ingat sifat Rasul itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah ini salah satu sifatnya. Jadi nggak mungkin soal Rasul itu nggak amanah, pasti amanah. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi, karena pasti Nabi itu amanah. Nah ini sifat. Setiap Rasul adalah manusia yang dapat dipercaya. Setiap ucapan, setiap perbuatan pasti dapat dipercaya. Rasul selalu jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Amanah. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul, kepada umatnya, pasti itu tidak ada yang dikurangi. Allah mewajibkan apa? Itulah yang Rasul sampaikan. Tidak dikurang dan tidak ditambah. Itulah yang namanya amanah anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri amanah seperti yang tadi didiskusikan oleh kelompok 2. Ciri-cirinya yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, rahasia. Yang ketiga, senantiasa jujur. Yang keempat, tidak suka menambah atau mengurangi cerita. Misalnya Sabil dapat kabar dari Ivan bilang ke Sabil, tolong ya bilangin ke Arif kalau Arif nanti dapat arisan 10.000. Terus Sabil bilang ke Arif, kamu katanya dapat arisan, kami cuma 5.000. Kira-kira itu amanah nggak? Enggak, karena dia mengurangi perkataan temannya. Gitu ya? Nabi Muhammad itu menerapkan amanah dalam 3 hal. Yang pertama, menjaga amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga amanah kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga amanah kepada diri sendiri. Nah, tadi di kelompok 3 juga sudah disebutkan seperti itu. Contoh menjaga amanah kepada Allah apa saja? Yang pertama, menjalankan segala perintahnya. Yang kedua, segalanya. Yang ketiga, contohnya melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Seperti itu ya, banyak ya. Selanjutnya, berlaku amanah kepada orang lain. Itu pada orang lain. Yang terakhir, kepada diri sendiri. Yang pada diri sendiri. Ya, betul. Ada 3 itu ya. Nah, sekarang manfaatnya tadi yang disimpulkan oleh kelompok 4. Apa sih manfaat perilaku amanah? Yang pertama, tidak ikut memimpin yang ada. Yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6. Ya, memiliki banyak. Jadi nggak mungkin orang yang amanah kok temannya sedikit, nggak mungkin. Pasti punya banyak teman. Kamu punya banyak teman nggak? Punya. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian sifat Nabi itu salah satunya adalah amanah. Dan kira-kira apakah ada yang kesimpulan yang lain? Banyak ya, kayak tadi ya. Amanah itu ada 3. Kemudian manfaatnya juga ada banyak. Seperti itu ya. Anak-anak, sebagai evaluasi pelajaran hari ini, Pak Guru seperti biasa akan membagikan link evaluasi untuk mengukur seberapa paham kamu pelajaran hari ini ya. Linknya akan Pak Guru kirimkan di grup WhatsApp dan juga di grup Google Classroom. Anak-anak bisa akses di rumah. Nanti Pak Guru akan melihat hasilnya dan akan terlihat apakah kamu menguasai pelajaran apa tidak. Juga lembar kerja peserta didik juga Pak Guru bagikan. Di situ ada video, ada gambar, ada menjodohkan. Jadi kamu bisa mempelajarinya lebih jelas di link soal yang Pak Guru bagikan. Termasuk yang ini, yang terakhir.
yaitu lembar penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Apa itu sih Pak penilaian diri? Penilaian diri adalah kamu menilai diri sendiri, apakah kamu bersikap baik apa tidak. Antar teman, kamu menilai temanmu, apakah temanmu menurutmu bersikap baik apa tidak. Begitu ya? Ya. Atur baikkan satu persatu. Itu ya. Nah, minggu depan kita akan kembali belajar agama. Materinya minggu depan adalah sikap santun kepada teman. Apa? Santun kepada teman. Jangan lupa besok saat pelajaran agama bukunya dibawa, jangan sampai ketinggalan. Dan pastikan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya pakai masker ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, kalau tidak ada anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.